kabar Pak Abdul Aziz? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Abdul Aziz ini kepala Tribuners. Untuk sekedar profil, Pak Abdul Aziz ini adalah kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Kota Ternate. Apa ini banyak orang yang belum tahu ini tentang Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Bisa berbagi Pak tentang BPFP? Ya. Begini Pak, dengan adanya 9 lompatan Kementerian Ketenagakerjaan itu, di mana yang pertama itu adalah revitalisasi BLK. Jadi ada perubahan nama dari Balai Latihan Kerja menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ternate. Di mana sebelumnya Balai Latihan Kerja itu mempunyai tugas cuma pelatihan, sertifikasi, dan penempatan. Kalau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini mempunyai tugas yaitu pertama pelatihan, sertifikasi, kemudian penempatan, kemudian konsultasi produktivitas, pelatihan produktivitas, dan pengukuran produktivitas. Jadi ada tambahan dari awalnya Balai Latihan Kerja menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, di mana dalam hal ini Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini berfungsinya itu ditambah kegiatan yaitu produktivitas, itu tambahannya tugasnya. Jadi ada perbedaan antara BLK, Balai Pelatihan Kerja, sama BPFP. Ada perbedaan? Perbedaannya di sini. Kalau dulu Balai Pelatihan Kerja itu cuma Balai Pelatihan Kerja saja mengurusi pelatihan, penempatan, dan sertifikasi. Dengan adanya perubahan dari Balai Latihan Kerja ke BPP ini, ditambah satu ruang lingkup tugas yaitu produktivitas, di mana nantinya di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas juga ini ditambah satu lagi yaitu ada namanya kios pasar kerja. Jadi di situ kios pasar kerja bagaimana melingkan antara peserta pelatihan dengan yang sudah dilatih, yang sudah disertifikasi dengan lowongan-lowongan pekerjaan yang ada di Indonesia. Jadi di sini di kios pasar kerja nanti itu di kios pasar kerja nanti itu di situ ada unsur pelatihannya, unsur sertifikasinya, unsur produktivitasnya, dan unsur bursa kerjanya. Jadi itu kelebihannya ini transformasi BLK ke Balai Latihan Kerja ke Balai Latihan Vokasi dan Produktivitas. Pak, sementara ini ada berapa yang ikut pelatihan sementara? Kemudian apa program-program yang disediakan di BPFP? Untuk tahap 4 ini ada 13 paket pelatihan, yaitu 11 paket pelatihan non-boarding, 2 paket pelatihan boarding. Yang 11 paket ini meliputi kejuruan sepeda motor, kejuruan mobil, bangunan, kemudian TIK, TIK, kemudian menjahit, perhotelan, terus listrik, elektronika, kecantikan, dan processing. Sedangkan boarding itu ada 2 yaitu manufaktur dan las. Jadi itu ada 13 paket totalnya. Jadi total peserta pelatihan ini yang berlatih itu 206 orang untuk tahap 4 ini. Oh, ini masuk tahap 4? Ya, tahap 4. Oh, begitu. 206 orang. 206 orang. Ya. Pak, tadi apa boarding sama non-boarding? Non-boarding. Jadi kalau boarding sama non-boarding itu beda juga programnya? Ya, begini. Kalau dia boarding itu sistemnya itu peserta direkrut dari 11 wilayah di luar Ternate untuk masuk pelatihan di BLK Ternate, diinapkan selama kurang lebih 35 hari mengikuti pelatihan, dan semua ditanggung, mulai transport peserta dari lokasi dia berada sampai ke BLK Ternate, kemudian pelatihannya, kemudian konsumsinya, penginapannya, sampai balik lagi ke tempat asalnya. Sedangkan non-boarding itu direkrut dari wilayah sekitaran Ternate. Tapi peserta itu masuk pelatihan, dia pulang balik, keluar masuk, artinya tidak diinapkan. Tetapi dalam hal fasilitas misalnya
pakaian kerja, terus modul, terus konsumsi tetap ditanggung selama mengikuti pelatihan ini. Tapi dia pulang balik dari rumahnya ke Ternate. Itu bedanya. Pak, selanjutnya apa keunggulan dari program-program yang disediakan oleh BPFP di sini, Pak? Begini, Pak. Sebenarnya keunggulan program yang disiapkan oleh BPP Ternate itu begini. Karena ini pelatihan vokasi di mana dalam hal mencetak tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan bidangnya itu singkat. Yang dimana dalam hal misalnya kalau dia pendidikan itu di SMK menempuh misalnya 3 tahun. Kalau di BPP Ternate ini dalam hal kurang lebih 1 sampai 3 bulan dia sudah menciptakan tenaga kerja yang siap pakai dan kompeten dan siap bekerja di perusahaan. Pak, yang berikut soal proses tes kemudian syarat-syarat yang harus disiapkan ketika orang-orang mau ikut pelatihan di BPFP itu seperti apa, Pak? Kalau persyaratan sih agak cukup mudah. Jadi proses rekrutmennya itu melalui sisnaker.go.id, pelatihan sisnaker.go.id, di mana prosesnya itu hanya mendorong peserta untuk mendaftar dengan persyaratan cuma 2, yaitu ijazah dan KTP. Jadi semua warga negara itu berhak mengikuti pelatihan sepanjang warga negara itu masuk angkatan kerja, yaitu 1 sampai misalnya 50 tahun. Batas usia Jadi boleh mengikuti pelatihan di BLK. Kenapa? BLK ini sebenarnya BPP ini didorong sebenarnya untuk menciptakan tenaga kerja yang siap pakai dalam waktu singkat. Jadi siap pakai dalam waktu singkat sehingga kebutuhan tenaga kerja mendesak di perusahaan, misalnya di wilayah kerjanya, kalau BPP Ternate wilayah kerjanya itu Maluku Utara dan Sulawesi Utara, bisa terpenuhi. Oh, itu ya? Iya, keunggulannya di situ, Pak. Jadi terbuka untuk siapa saja ya? Untuk BPFP ini? Kalau pelatihan ini terbuka untuk seluruh siapa saja, seluruh warga negara yang memenuhi kriteria untuk bekerja dan tidak mempunyai skill kemampuan. Jadi kalau daftar langsung online, sekarang yang manual ada apa tidak, Pak? Kalau daftarnya sekarang, kenapa? Karena kita ini satu data melalui Sisnaker, jadi daftarnya secara online. Secara online ya? Kalau memang tidak mampu daftar secara online, bisa datang ke kios Siap Kerja untuk dibantu mendaftar secara online. Kenapa? Karena ini Kementerian Tenaga Kerja sekarang kan memprogramkan single data. Single data itu di mana kita bisa menelusuri jumlah pencari kerja, terus nantinya selesai pelatihan, selesai sertifikasi, keahliannya apa, terus nanti bisa ditelusuri lagi peserta tersebut di mana bekerja. Jadi single data. Jadi dalam satu tarikan napas kita bisa mengetahui bahwa seseorang ini sudah mempunyai keahlian dan terus bekerja di mana. Gitu. Pak, mungkin untuk proses tesnya, Pak? Tahapan. Kalau proses tesnya ya itu cuma ada tes tertulis. Jadi tes tertulis ini sebenarnya itu melihat sejauh mana peserta ini mampu menjawab pertanyaan sesuai dengan misalnya keahlian yang diinginkan. Kemudian yang kedua tes wawancara. Tes wawancara ini hanya digunakan untuk bagaimana menggali potensi peserta itu terhadap minat dan bakat yang dimiliki untuk diarahkan ke kejuruan yang diinginkan. Perlu juga ditambahkan di sini, semua juga artinya peserta pelatihan ini kami juga artinya tidak membatasi untuk peserta yang normal aja. Kami juga slotkan untuk peserta penyandang disabilitas sehingga keterampilan dan kompetensi yang diberikan pada pelatihan vokasi ini dapat merata di seluruh lapisan masyarakat dan
level jabatan yang ada. Oh, ya, siap. Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan? Terakhir sebenarnya begini, kita ini sebenarnya Maluku Utara ini punya potensi besar di mana pertambangan yang ada di Maluku Utara ini mampu menyumbang devisa bagi negara. Di satu sisi bagaimana sebenarnya kita ini warga Maluku Utara siap menyongsong itu. Apakah kita siap untuk berkompetisi dalam mengisi lowongan-lowongan kerja yang ada di perusahaan pertambangan ini? Kalau memang kita siap, mari kita sama-sama melakukan level jabatan yang dibutuhkan di perusahaan itu. Kami sudah sebenarnya melakukan identifikasi. Kemudian dari situ kami membuka pelatihan sehingga nantinya pada BPP Ternate ini melakukan pelatihan itu link dengan jabatan yang dibutuhkan di perusahaan. Tapi bukan saja misalnya karena BPP sendiri bekerja, BPP Ternate sendiri bekerja, harusnya kita selaku warga Maluku Utara ini punya komitmen bersama bagaimana kita sebenarnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dalam hal ini bagaimana kita berkontribusi tenaga kerja terhadap pertambangan yang beroperasi di Maluku Utara. Oke. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Sudah bisa hadir di program tamu.